Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udi Sintia dari kelas 1 Manajemen 1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori manajemen bagian 2, yaitu teori behavioral. Teori ini muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Karena itu, dicari suatu solusi agar manajer bisa mengatasi masalah organisasi melalui sisi perilaku karyawan. Aliran ini digolongkan menjadi dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Tokoh-tokoh dalam teori ini yaitu Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas MacGregor. Teori behavioral adalah sistem untuk menggerakkan pekerja dengan menggunakan pendekatan berbasis perilaku manusia. Pendekatan dalam teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan behavioral individu menggunakan sistem analisis pendekatan individu dengan motif yang mendominasi sang pekerja. Yang kedua yaitu pendekatan behavioral sosial. Sistem manajemen lebih lanjut menggunakan pendekatan interaksi sosial antar pekerja. Behavioral management menekankan kepada sikap dan perilaku individu dan proses dalam kelompok, mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Seorang psikologis Jerman bernama Hugo Münsterberg dipandang sebagai the father of industrial psychology, menulis Psychology and Industrial Efficiency. Perintis mempraktikkan aplikasi konsep psikologi dan lingkungan industri. Ia menyarankan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan menjadi 3 jalan. Jalan pertama dengan menemukan orang yang terbaik, kedua dengan menciptakan pengertian yang terbaik, dan jalan ketiga yaitu dengan menggunakan pengaruh psikologis. The Hawthorne Studies, ilmuwan studi perubahan intensitas cahaya di tempat kerja tidak mempengaruhi baik pada grup kontrol maupun eksperimen dari bagian produksi. Grup studi pengaruh skema insentif terhadap pekerja produksi. Pekerja menyusun informasi level output individual yang dapat diterima. Overproducing workers diberi label red busters dan underproducing workers diberi label chiseler. Selanjutnya yaitu Human Relation Movement, dikembangkan dari The Hawthorne Studies dengan mengundang Elton Mayo dan kawan-kawan ke Western Electric tahun 1927 sampai 1935 untuk melanjutkan penelitian. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pekerja utamanya merespon kepada konteks sosial dari pekerjaan, termasuk pengondisian sosial, norma kelompok atau grup, dan dinamika interpersonal. Diasumsikan bahwa perhatian manajer kepada pekerja akan berperan meningkatkan kepuasan pekerja dan memperbaiki kinerja kerja. Berikut adalah kesimpulan teori menurut Elton Mayo, yaitu gerakan hubungan manusia. Yang pertama, pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka mempercayai pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Yang ketiga, kelompok informal, lingkungan sosial dari karyawan, memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Konsep manusia yang hanya dapat dipenuhi kebutuhan ekonomis diganti dengan manusia dapat dimotivasi dengan kebutuhan sosial. Selanjutnya menurut Douglas MacGregor,
Ia membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi ini memunculkan teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Yang selanjutnya adalah teori motivasi hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jika jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Berikut adalah piramida of human needs menurut Abraham Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang dikelompokkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, seperti makan, udara, waktu istirahat, pakaian untuk bertahan hidup, dan lain-lain. Jika kebutuhan ini telah dipenuhi, maka kebutuhan ini bukan lagi suatu motivator. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar 2 atau safety needs, kebutuhan keamanan. Kebutuhan rasa nyaman dan aman. Di saat kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, akan muncul naluri manusia untuk ingin merasa aman dan mendapat perlindungan, entah itu keamanan dalam bekerja, jaminan untuk kesehatan, ataupun tunjangan di hari tua. Kebutuhan dasar 3 yaitu kebutuhan sosial dan kasih sayang atau belonging and love. Kebutuhan dasar telah cukup terpenuhi, manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Rasa ingin untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain merupakan kebutuhan fisiologis seperti afiliasi, koneksi, intimasi, kasih sayang antar teman dan keluarga yang bisa menjadi acuan dan motivasi untuk seorang dapat mendapat semangat dalam pekerjaan karena mereka merasa dikasihi dan dianggap ada. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan harga diri juga menjadi salah satu kebutuhan psikologi yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan dasar. Kebutuhan rasa aman dan sudah dianggap ada dalam kehidupan sosial mereka, dengan motivasi yang didapat dalam hal pekerjaan dan mengejar target yang ada. Saat sudah di titik pencapaian, orang juga memerlukan penghargaan akan kerja keras mereka. Selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan di tingkat tertinggi dalam diri manusia yang perlu dipenuhi. Pada dasarnya, manusia memiliki keinginan untuk diakui oleh orang lain, dipuji, atau setidaknya memiliki karya yang dilihat oleh orang banyak. Berikut adalah presentasi yang bisa saya sampaikan tentang teori behavioral. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya ilmu dalam teori ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.